CDE ya yang ada di Lampung ini bisa kita gunakan untuk bermain. Jadi membuat pembelajaran itu jadi lebih efektif. Nah, dari ketujuh ini sebenarnya merujuk pada ini, yaitu menarik perhatian siswa. Sebenarnya metode pembelajaran itu disiapkan tuh untuk ini. Bagaimana sih menarik perhatian siswa, dan ini menjadi gambaran awal gimana cara setelah lulus nanti, setelah selesai kuliah, insya Allah masuk dalam dunia kerja, dan kalian harus seperti apa, ini akan terlihat di sini. Oke, mungkin suaranya tidak terlalu jelas, tapi tangkap maknanya aja ya. Oke, bentar. Cut dulu. Akan simak video berikut tentang bagaimana menarik perhatian siswa, terutama siswa kelas 1 dasar ya. Dan ini akan disampaikan atau bagaimana tips dan triknya. Sekolah tuh harus berpakaian rapi kah atau tidak, dan nanti bagaimana instruksinya di dalam kelas. Kita simak secara menyeluruh dulu videonya. Nah, ini ada di kondisi suatu pembelajaran di kelas ya, secara tidak langsung mungkin waktu itu sudah pernah mengalami masanya di mana guru datang dengan berpakaian tidak rapi, menggunakan sendal, baju keluar, dan suaranya tidak lantang dan tidak tegas. Ya, itulah menyebabkan atau mengakibatkan kondisi pembelajaran kelas dan seperti itu. Ketika diberi reaksi tepuk tangan, itu kan reaksi untuk menarik perhatian ya, seperti saya kan gini, nah pada nengok kan. Nah, itu sebenarnya kan untuk memancing. Tapi bagaimana kondisi di kelas? Ternyata masih sama aja. Beda ya level mahasiswa dengan siswa sekolah dasar. Walaupun nanti kita akan mengajar di tingkat sekolah dasar. Nah, setidaknya ini menjadi perhatian yang menarik. Oke. Sampai sini. Apa kiranya yang tanggapan Anda lah mengenai video berikut? Ini ketika guru datang lagi ya. Tadi yang tidak ya, yang tidak rapi, dan sekarang yang rapi, dan lihat bagaimana reaksi siswa di kelas. Nanti setelah ini baru saya akan kasih pertanyaan. Nah, itu bagian sudah rapi, mengajak interaksi, mengajak berbicara, terutama materi pelajaran, terus mengajakkan untuk bertanya. Ini kan bertanya kan tentang materi yang sebelum itu, sebenarnya baru bagus itu. Ya, kita sebelum siswa belajar itu kan kita tanya dulu, minggu lalu bagaimana, pelajaran tentang apa. Itu melatih untuk apa? Melatih siswa untuk mengingat. Dengan begitu siswa akan secara tidak langsung akan mengangkat tangan. Saya tahu materi ini. Nah, guru akan kemudian melakukan pendekatan. Itu secara tidak langsung menggambarkan, mengekspresikan bagaimana pembelajaran guru dulu di sekolah. Pernah mengalami ini? Atau guru datang duduk diam, ngajar cuap-cuap, selesai? Pernah kan? Nah, itu. Guru juga harus menarik ya, harus membawa media nyata. Jadi dia tidak hanya bicara, oh saya dulu ke Candi Borobudur begini ya. Siswa nggak tahu bagaimana bentuk candinya. Ya, jadi harus dibawakan kepada medianya. Oh, ini bentuknya. Seperti ini kan lagi mengajarkan matematika. Ya, tentang buah, ada jumlah 3 ditambah 2 dengan berapa, dengan buahnya, dan nyatanya memang ada di tangan. Ya, kemudian batu baterai juga. Nah, ini kan ada tulisannya ya, siswa bla 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 bla. Nanti silakan bisa dicari di YouTube, nanti linknya akan saya bagikan ketika akhir belajar. Ya, nanti kemudian akan ada tugas di situ. Oke? Nah, sebentar lagi videonya akan berakhir. Oke, sudah berakhir. Coba berikan ulasan Anda atau tanggapan Anda terkait materi yang di atas. Silakan. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Aryani Krisanti. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video tersebut. Menurut saya dari video tersebut dapat
simpulkan bahwa kesiapan seorang guru itu sangat berpengaruh terhadap partisipasi peserta didiknya. Jadi jika guru tersebut itu udah siap dari media, strategi, konsep, dan juga penampilan, nah itu akan mempengaruhi partisipasi peserta didik. Nah, menurut saya seperti itu. Oke, menarik ya. Itu menjadi modal awal ya. Menjadi pendidik itu tidak hanya datang dalam kondisi yang tidak prima ya. Itu menjadi penting ya. Ibaratnya pakaian harus rapi setidaknya. Enggak pakaian enggak ini dikancing, ini enggak celana kedodoran ya. Itu menjadi perhatian siswa juga. Gurunya enggak disiplin tapi ngomongin orang harus disiplin. Berarti kan tidak memberikan contoh yang real, nyata ya. Sementara masih siswa sekolah dasar itu adalah masih dalam proses belajar mencontoh. Oke, ada yang bisa memberi ini tanggapan, usulan atau usul atau lain sebagainya terkait ini materi yang sudah disampaikan, atau saran bagaimana harus menjadi guru yang seperti apa, seperti itu? Ayo. Tanggapan sudah, plus usulan juga, ya kan? Nah kemudian solusi untuk kedepannya seperti apa? Harus menjadi, kita harus bagaimana? Kalian kan menjadi calon guru, ya kan? Membangun pembelajaran interaktif itu harus seperti apa? Ya? Jadi terkait tadi sarannya, jadi ketika guru datang itu kan tadi guru itu dia langsung masuk gitu aja ya. Iya. Ketika siswanya sedang mengobrol, itu mungkin guru bisa mengucapkan salam, kemudian menanyakan selamat pagi anak-anak dan sebagainya. Kemudian perlunya media tadi seperti yang sudah dikatakan adik-adik, perlunya adanya media pembelajaran, karena di situ ketika siswa hanya mendengarkan seorang guru itu kan jenuh juga kan, karena tidak menarik perhatian siswa. Nah jadi perlu adanya kesiapan dari media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu yang mana disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan guru gitu. Jadi perlunya ada kesiapan media dari media pembelajaran dari guru. Kemudian lagi cukup itu ya. cukup itu. Oke, menarik ya. Dan itu semua yang disampaikan dua kawannya benar. Jadi 3 pertanyaan sekaligus sudah terjawab. Ya daripada pertanyaan